warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Al-Aziz Haji Sukirman MA yang dihormati Bapak Ibu warga jamaah pengawasan Ahad Kliwon rahimahullah, sampun dumugi kalipun pengawasan tinggal tadi kawitan. Kamula kita iki kanthi maksudna pamrih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu rahimahullah, menikah insyaallah jadi ayat pengawasan Bapak Sukirman ini kalau rutin kawasan akad menikah mengisi Bapak dan semoga di kota-kota ini datang kita ajak dari kita yang kita tersenani kaki asal-asalan versi oleh pengawasan akad Dewan Menikah insyaallah nanti akan lebih dan membawa kita sampai sana. Dan tersambung kalau ada Bapak Firman, ngobrol sekali pun biasanya pun atas menjelang sholat subuh. Semoga. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak beserta ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah, saha pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, sekapanewon minggir yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada siang hari ini kita bisa bersama-sama kajian rutin. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita nanti untuk kajian bisa mendapatkan ilmu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agendanya kita bagi tiga. Yang pertama nanti saya perkenalan sekitar 2-3 menit ya. Setelah itu saya akan menyampaikan kesimpulan makalahnya dulu. Kesimpulan makalah itu sekitar 10 menit. Setelah itu baru kita baca nanti. Kita baca bersama-sama. Untuk perkenalan, nama saya Sukirman, pernah menjadi kepala KUA Minggir tahun 2006 sampai 2008. Ya. Jadi saya sudah hafal keliling-keliling Minggir. Saya dulu pernah bekerja di kantor PP Muhammadiyah bersama Mas Ganep, Mas Sulio, Mas Bilal saat ini kita dan kawan-kawan. Jadi banyak sekali teman saya di Minggir ini. Terus
kenal dengan Pak Fatoni sudah semenjak tahun 98, 99, 88, 89. Terus setelah itu sama-sama di Kementerian Agama di Kabupaten Sleman sekitar tahun 90, sekitar tahun 97 sampai 2005 di kantor Kemenak. Pernah satu kantor, beliau jadi kasih penerangan, saya kasubsi penyuluhan. Jadi dulu penyuluh-penyuluh Kabupaten Sleman kami yang ngurusi. Jadi kasihnya Pak Fatoni, saya kasubsinya dulu. Dulu ada kasubsi. Terus setelah itu ya saya jadi naib minggir dan lain-lain ya, keliling-keliling. 2015 saya mengadakan pengajian teman-teman ya sekitar 100 orang se-Kabupaten Sleman, itu yang bimbing Pak Fatoni. Saya ketuanya. Pengajiannya. Terus setelah itu mulai sekitar sebulan sekali bersama beliau. Terus sekitar tahun 2018 ya atas izin Allah saya seminggu sekali di rumah Pak Fatoni. Seminggu sekali belajar sama beliau. Saya dilatih bikin makalah ini, ketik arah, caranya dilatih. Berenam, bertiga. Mohon maaf saya bersama istri, bersama teman yang dulu pernah di Mekah 3 tahun, sekarang ikut ngaji ke sana. Nah, kami 2 hari yang lalu masih di SMS sama Pak Fatoni. Beliau mengatakan, semoga kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama. Begitu. Kita doakan bersama. Sama. Ibu-ibu saudara bapak hormati, model kajian Pak Haji Fatoni itu mesti dibikinkan makalah. Setelah itu dibaca bersama-sama terus dijelaskan. Karena saya muridnya agak beda dikit ya, tak jelaskan dulu ringkasannya. Ringkasannya tak jelaskan dulu 10 menit, setelah itu nanti kita baca bersama-sama pelan-pelan. Apa yang kami sampaikan ini resmi menjadi buku yang telah ditulis oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu tentang kepribadian masyarakat Islam. Ya, ringkasannya dulu, kepribadian masyarakat Islam. Itu mengambil dalil-dalil dari surah Al-Baqarah juz 2, dimulai ayat 142 sampai 152. Ya, ini ringkasannya dulu, ya ringkasannya dulu. Ini biar nanti kita membahas judul ini sampai akhir di dalam benak kita ini sudah ada apa bayangan. Mohon ditirukan saya dulu. Ya, nirukan saya dulu. Ya, saya sudah belajar lebih dulu, jadi saya sudah hafal. Ya, sudah hafal. Karena sudah belajar lebih dulu. Besok panjenengan seminggu lagi insya Allah hafal. Nirukan saya. Berjiwa besar, monggo. Terbuka. Berkearifan tinggi. Berwawasan luas. Religius. Efektif. Efisien. 10 ini konsep dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Cara untuk membentuk apa di majelis tarjih PP itu mengumpulkan ayat-ayat ya. Ketemunya di Al-Baqarah 142 sampai 152. Tetapi ada sedikit munasabah. Munasabah adalah ilmu bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Itu di dalamnya ada asbabun nuzul, ada mukjizat dan lain-lain banyak sekali.
Nah, termasuk munasabah. Munasabah itu kesesuaian, yaitu kedekatan satu dengan yang lain gitu. Nah, dari 10 tadi Bapak Ibu, ada satu sifat namanya berjiwa besar, itu merupakan hasil munasabah. Diawali ada kaitannya dengan juz 1 sebenarnya. Di juz 1 itu ada ayat 130 sekilas ya. Namanya Milah Ibrahim. Nah, di zaman Nabi Ibrahim kan juga banyak orang yang menentang. Nah, terus 142 itu yang penting bicara tentang munasabah dengan 143 ya. Sekilas ya. Ada kata-kata as-sufaha itu dalam bahasa itu jadi itu jamak dari safihun. Itu orang sering mengatakan idiot, sebenarnya bukan idiot. Orang yang tidak mau menerima kebenaran tentang milah Ibrahim, termasuk peristiwa perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya, itu kuncinya di situ. Itu dijelaskan. Sehingga yang dimunculkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, ciri pertama untuk mencapai kepribadian masyarakat Islam adalah berjiwa besar. Berjiwa besar itu mengambil dari merupakan hasil istilahnya antitesa ya. Tadi berjiwa kerdil itu ya. Syufa itu berjiwa kerdil. Terus setelah dianalisa 143 muncul kata-kata umatan wasaton. Umatan wasaton. Mohon maaf ya, saya sampaikan dikit. Surah Al-Baqarah seluruhnya ada berapa? 286. Jadi kita pegang ya. Surah Al-Baqarah ada 286. 286 dibagi 2 berapa? 143. Di ayat 143 ada kata-kata ummatan wasaton. Umat pertengahan. Jadi Allah nyebut umat pertengahan pas neng tengah-tengahnya 286 dibagi berapa? Jadi 143. Umatan wasaton itu oleh Persyarikatan Muhammadiyah diartikan sebagai umat pilihan. Umat pilihan. Maka nanti terus akhirnya disimpulkan menjadi berjiwa besar tadi. Ya sudah ya. Jadi berjiwa besar itu hasil munasabah dari ayat 130 di juz 1 terus masuk 142 masuk 143. Sudah oke. Itu ciri pertama. Ciri kedua terkemuka. Terkemuka itu mengambil dari dalil surah Al-Baqarah 148. 148 loncat ya. Dari 143 loncat ke 148. Ada kata-kata apa di situ? Fastabiqul khairat. Nah, Bapak Ibu sering ada istilah fastabiqul khairat di Muhammadiyah. Apa maksudnya? Fastabiqul khairat itu begini. Muka. Fa-nya itu namanya harful jawabi. Jawabi, nanti memberikan jawaban. Nah, khairat itu jamak dari khair, Pak. Khair. Ringkesnya begini. Ringkesnya fastabiqul khairat itu begini. Orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi yang terdepan, dan terdepan itu berbuat baik, dan baiknya itu disenangi semua orang. Bisa diterima semua orang. Maka warga Persyarikatan Muhammadiyah harus berusaha menjadi kelompok orang di mana? Di depan. Berbuat apa di depan? Berbuat baik. Baiknya itu hendaknya bisa diterima oleh semua orang. Harus berusaha. Itu fastabiqul khairat. Sudah, itu. Berikutnya adalah yang ketiga, pencerah. Itu nanti kita menjelaskannya sambil kita baca ya, mengingat waktunya.
Yang keempat apa? Yang keempat bersih, ya tak? Yang kelima unggul, yang keenam berkearifan tinggi, yang ketujuh berwawasan luas, 8 religius, 9 efektif, 10 efisien. Nah, ini saya ingin menjelaskan satu persatu, ringkes, tetap tidak nyandak waktunya. Langsung kita baca pelan-pelan. Nah, ini niru Pak gurunya. Nyemak kula wacake, mengke nek pas maca Arab bareng-bareng ngoten nggih? Nggih. Judulnya Kepribadian Masyarakat Islam dalam Pandangan Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan rujukan surah Al-Baqarah ayat 130, ini di juz 1, juz 2 mulai 142, 143, 148, 151 dan 152. Ditambah Al-Anbiya 21 ayat 107, Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7, dan Al-Asyr 103 ayat 123. Dari ayat-ayat tersebut terdapat 10 sifat yang menjadi ciri kepribadian masyarakat Islam, dengan 8 diantaranya disebutkan secara simultan di 2 ayat terakhir, sedang 2 yang lain ditemukan dari munasabah antar ayat yang ada di dalamnya. Munasabah adalah konsep di dalam ulumul Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ciri kepribadian masyarakat Islam dimaksud adalah sebagai berikut. 1, berjiwa besar. Sifat berjiwa besar dipahami dari munasabah antara ayat 142 dengan 143 serta informasi awal yakni ayat 130 yang berada di juz 1. Dalam ayat pertama disebutkan kata-kata as-sufaha'u, jamak dari safihun, yang dalam bahasa Arab digunakan dengan arti orang yang mengalami keterbelakangan mental karena kurang akal atau idiot. Kata as-sufaha dalam ayat ini menunjuk kepada orang yang membodohkan diri sendiri dengan tidak mau menerima milah Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Baqarah surat kedua ayat ke-130. Go ta'awud bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an fil akhirati laminas sholihin. Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri, kami benar-benar telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Saya jelaskan dulu Ibrahim dikit saja. Ibrahim itu sering disebut apa? Khalilullah. Khalil itu apa? Bapak ibu-ibu sering lihat tusuk gigi ya? Sil tusuk gigi. Nah, di dalam tafsir ya. Maksudnya Ibrahim itu walaupun orang sering disebut umat karena yang dibebankan pada Ibrahim itu memang berat sekali. Sampai celah-celah, maka istilah Khalilullah itu celah-celah kecil pun Ibrahim itu paham. Dan ujiannya tidak tanggung-tanggung. Apa ujian Ibrahim? Harus apa? Ya, berangkat itu. Itu ya. Walaupun Nabi Muhammad tidak kalah beratnya, ya, tidak kalah beratnya. Lanjut, penjelasan tentang munasabah adalah sebagai berikut. Langsung ya, mari 1, 2, 3. Saya kulus, ulangi 1, 2, 3. Saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum
angkiblatihimul lati kanu alaiha kullillahil masyriqu wal maghribu. Ya. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka kaum muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Nabi Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Al-Baqarah ayat 142. Ada sedikit penjelasan. Masyrik, ya, nek awake dhewe ndonga doa iftitah itu masyriki wal itu di Indonesia diartikan timur dan barat. Karena apa? Timur tempat apa? Keluarnya? Apakah Allah hanya menguasai timur dan barat? Tidak. Termasuk utara dan selatan. Kenapa yang untuk contoh kok timur dan barat? Karena mudah untuk memahamkan kepada kita bahwa timur tempat terbitnya apa? Matahari. Barat itu. Sehingga ada beberapa ahli tafsir mengatakan timur dan barat. Karena ada beberapa negara yang melihat terbit dan apa terbenam matahari itu bukan timur barat. Karena ada 5 negara yang hampir setiap hampir bertahun-tahun itu tidak mengalami seperti negara Republik Indonesia. Malam. Sehingga kalau kita ini memang hidup di Indonesia itu memang ya sampai kos plus nyanyinya, ya kan? Tongkat dan kayu, apa? Jadi teman. Lanjut dulu. Wa kadzalika, mari. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan yakunar rasulu alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta alaiha illa lina lama mayyat tabi'ur rasula mimman yang qalibu ala akibai hadallahu wa ma kanallahu liyudi'a imanakum innallaha binnasi la raufur rahim. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, umatan wasatan, itu ada angkanya 40, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Tadi yang umatan basaton penjelasannya begini. Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku. Nah, kita baca lagi dari hubungan.
Dari hubungan ini diketahui bahwa as-sufaha pengertiannya bukan orang-orang idiot yang tidak berpengetahuan karena kurang akal, tapi orang kurang akal karena tidak mau mengerti kebenaran milah Ibrahim dan kebenaran perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Orang-orang yang tidak mau mengerti kebenaran ini adalah orang-orang yang berjiwa kerdil. Sufaha tadi. Tadi surat Al-Baqarah 143 tadi, mereka tidak diperbolehkan memiliki jiwa kerdil seperti itu. Mereka harus menjadi antitesa dari as-sufaha, yakni menjadi orang-orang yang berjiwa besar. Makna antitesa itu merupakan makna yang ditemukan dari munasabah antara dua ayat di atas yang berpola tabot menyebutkan dua hal yang secara berurutan. Jiwa 130, 142, 143. Putusannya terakhir menjadi berjiwa apa? Besar. Jadi orang yang berjiwa besar itu perubahan seperti apapun, kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada Rasulnya, kita harus apa? Menerima. Menerima, tidak diperbolehkan. Pelan-pelan, nek mboten rampung mangke nggih 2 kali. Kedua, terkemuka. Bapak Ibu, konsep yang 10 itu yang bikin bukan saya. 10 itu sudah konsep yang ditetapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Iya, jadi masih Starsih PP Muhammadiyah. Pak Kirman minggiri nama ngiling. Ulak kono dol kene, ulak kene dol kono. Kemudian nggih Mas Gadam nggih. Pak R. Farudin dulu. Jadi Pak R. Farudin dulu menyatakan, nek dadi guru ngaji kok duduk alumni pondok pesantren, cukup pripun? Ulak kono, dol kene, ulak kene, dol kono. Inggih niki nggih hasil kulaan kula. Iki leh kula kulaan, kula dol wonten pundi? Minggir. Fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Nanti kita jadi paham jane fastabiqul umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat berapa? 148. Nah, ini penjelasannya agak panjang. Ya ini harus saya bacakan sekalian, nanti bisa dialog kalau ada sesuatu yang belum dipahami, nanti bisa kita dialogkan. Sifat ini dipahami dari ungkapan fastabiqul khairat. Dalam Al-Baqarah 148. Fa ya. Fa adalah kata penghubung untuk menyatakan jawaban. Harful jawabi. Huruf jawab. Yang berarti maka. Dan secara bebas bisa diterjemahkan dengan karena itu. Nah, istabiku merupakan kata perintah dari kata kerja bentuk lampau istabako. Mohon maaf ya, ini agak jelimet dikit. Dibentuk dari kata sabako yang berarti mendahului atau berada di depan. Jadi istabako merupakan sulasi mazid. Kata terdiri dari 3 akar yang diberi tambahan huruf dengan tambahan tak.
Berdasarkan ini ungkapan itu berarti maka karena itu. Ini ditirukan ya atau dibaca bersama-sama. 1 2 3. Maka karena itu, monggo 1 2 3. Maka karena itu berusahalah kamu sekalian untuk berada di depan dalam semua kebaikan yang disenangi semua orang. Sampun. Itu maksudnya apa? Fastabikul khairat. Itu. Ungkapan ini merupakan perintah kepada umat Islam untuk merespon idealitas sistem sosial egaliter dan struktur sosial masyarakat negara yang diidealkan oleh Al-Quran yang telah dijelaskan di atas. Demikian atas masyarakat dalam masyarakat global dan pluralitas komunitas atau warga dalam masyarakat Islam. Dalam hidup di tengah masyarakat global dan plural, itu mereka harus menjadi masyarakat dan komunitas yang selalu berusaha untuk berada di depan atau terkemuka dalam semua bidang yang disenangi oleh seluruh warga, tidak terbatas pada bidang spiritual saja maupun yang lain. Saya akan ambil contoh KHGT. KHGT ya. Siapa pertama KHGT? Persyarikatan Muhammadiyah. Di depan, Bang? Di depan. Untuk semua orang. Soal sekarang belum semua orang, Muhammadiyah sedang berjuang. Di suatu saat insyaallah. Semangat apa? Fastabikul khair. Maka orang Muhammadiyah itu ya sok ngopo meneh ngono. Wong liya sing ora paham iki ngopo meneh. Ora ngono meneh to? Ngono kuwi itu biasa. Kula lan panjenengan sami ingkang wonten cabang, ingkang wonten ranting, kalau memang di pimpinan pusat ada keputusan ya kita ikuti. Pelan-pelan sambil jalan. Sedikit demi sedikit ya pelan-pelan karena masyarakatnya berbeda-beda. Ya ada yang harus agak diulur sedikit dan lain sebagainya. Pencerah. Nah ini pencerah. Jadi kalau ada istilah sang pencerah, ngambilnya dari sini. Monggo, setunggal kali 3. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum kikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul, Nabi Muhammad maksudnya, dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, tadi kata-kata ini Pak, pencerah, itu diambil dari yang ini. Sifat ini maksudnya pencerah, dipahami dari ungkapan yatslu alaikum ayatina. Saya ulangi lagi. Istilah pencerah diambil dari kata-kata yatslu alaikum ayatina. Yang berarti membacakan ayat-ayat kami kepada kamu sekalian. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Ungkapan ini dan ungkapan-ungkapan lain yang menjadi dasar sifat-sifat kepribadian masyarakat Islam dalam ayat ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah rahmat bagi umat. Al-Anbiya 91 ayat 107. Maka 1 2 3. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya,
Yang dimaksud seluruh alam itu alam yang mana? Yang dimaksud seluruh alam yang mana? Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Maka Persyarikatan Muhammadiyah gerakannya adalah untuk sukses mana? Sukses dunia dan akhirat. Akhirat tok ya ndak boleh, dunia tok ya ndak boleh. Nang masjid dikir terus sawaira terus ya ndak boleh. Rata sawaira tanduri, neng kantor ramangkat masjid salat terus ya ndak boleh. Ke kantor juga harus berangkat, sawah kudu diurusi, ya nah? Lain-lain. Neng sholat itu juga dilaksanakan. Kan kulaan lho. Kulak kono, dol kene. Kulak kene, dol kono. Ana terus e. Oh. Ana terus e. Sik baleni ditirokke. KKDK monggo. Kulak kono dol kene. Kulak kene dol kono. Rapati-pati dodol. Nek aku rung tau kulak. Sebab ra ana sing didol. Pak Kirman wani dodol sebab wis kulak. Ning lek kulak iki ya nggone bakul-bakul sing genah. Nek kulakan ning nggon bakul ora genah, dagangan ra genah diwulangke ya dadi murid-murid sing napa? Wis ndak ketemu-temu. Dan kebaikan nyata dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam melaksanakan mandat itu sudah barang tentu dia menyampaikan firman Allah yang diwahyukan kepadanya. Namanya ayat qauliyah. Sebagai pedoman untuk mewujudkan kebaikan nyata. Di samping itu dia juga menyampaikan pembacaan ayat-ayat alam, ayat qauliyah. Tarihiyah. Melalui penyampaian dan pembacaan itu umat bisa memahami kehendak Allah yang diungkapkan dalam ketiga ayat tersebut. Pemahaman ini menjadi modal pengetahuan bagi mereka untuk mewujudkan kebaikan nyata dalam kehidupan mereka sendiri. Sesuai dengan tuntutan risalah rahmat di atas, mereka pun dituntut untuk terlibat dengan berperan aktif mewujudkan kebaikan nyata bagi masyarakat lain. Dengan demikian, ungkapan tersebut menunjuk kepada peran mereka masyarakat Islam sebagai masyarakat pembebas dalam sejarah. Peran ini pada periode sejarah awal Islam tergambar dalam penerapan konsep fat atau pembebasan dalam dakwah perluasan wilayah. Di Al-Quran kata-katanya ini wa yuzakkikum. Sifat ini dipahami dari ungkapan wa yuzakkikum yang berarti dia menyucikan kamu sekalian dalam surat Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Nabi menyucikan mereka dari segala kotoran yang melekat pada batin dan lahir mereka di zaman jahiliyah. Mohon maaf. Jadi hati kita itu kan tidak boleh terdapat penyakit namanya takhayul, kurofat, bid'ah. Saya jelaskan dikit. Yang ngajari saya dulu, kalau dalam urutan tafsir At-Tanwir yang nomor 1. Bapak Ibu-Ibu kalau membaca tafsir At-Tanwir yang nomor 1 siapa? Yang ditulis bagi penyusun. Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Saya dulu diajari beliau mulai dari kursus bahasa Arab di Masjid Syuhada, kursus di Suronatan, dan kami ikut kuliahnya juga bahasa Arab sama Pak Yunahar Ilyas. Beliau mengatakan begini, kalau ada orang, ya, umpamanya begini, ada orang di rumah
foto anaknya. Anaknya itu kebetulan sedang merantau di Sulawesi umpamanya. Kok foto anaknya itu jatuh? Jatuhnya itu sebenarnya karena pakune nama sing dipakoni nggon kayune iki wis apa? Teteren, rontok akhirnya jatuh. Tapi orang itu tidak berpikir tentang teteren itu enggak. Begitu jatuh itu didemok. Aduh, nyetone anakku rebu legi. Padahal saiki Selasa Kliwon. Kurang sedino. Anakku arep nemoni apa ya? Mana? Menghayal lah. Takhayul. Enggak boleh. Gitu ya? Boleh enggak seperti itu? Dia termasuk kotor dari sisi batiniah. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Ngoten nggih? Kesel tenan iki kita. Lebar ngono terus bengi-bengi iki gini. Wah, aku wis yakin nek anakku bakal cilaka. Anakku sing ning Sulawesi kurofat. Apa? Kurang. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Muhammadiyah tidak mengajarkan begitu. Ya ta? Bar kuwi ledina terus ning pasar Balangan. Tuku kembang, gitu. Menyan, terus gawe warna-warna. Karepe diseranani. Wah, gawe acara ibadah aneh-aneh. Nah, ibadah aneh-aneh sing ra ana tuntunane niki jenenge aneh. Ini yang dibahas di bersih ini, wayu yakikum. Jadi ungkapan ini menunjukkan sifat bersih yang harus dimiliki umat sebagai pribadi dan kelompok. Orang yang pribadi loh Pak, dan kelompok. Sebagai pribadi dan masyarakat yang bersih, mereka tidak hanya bersih akidah dari kemusyrikan. Perilaku yang tidak terpuji. Bersih ekonomi ya dari eksploitasi. Bersih hukum dari ketidakadilan. Kelima, unggul. Sifat ini dipahami dari ungkapan, nah ini, wa yu'allimukumul kitab. Dan dia mengajarkan Al-Quran kepadamu. Saya bacakan seluruhnya. Dengan diberi pengajaran Al-Quran oleh Nabi, bangsa Arab menjadi sejajar dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang terlebih dahulu telah diberi wahyu kitab suci. Dalam alam pikiran masyarakat ketika itu, masyarakat yang memiliki kitab suci, ahlu dzikri, dipandang lebih unggul daripada masyarakat yang belum. Umat Islam dengan Al-Quran yang dimilikinya seharusnya menjadi masyarakat yang unggul. Keharusan ini sangat wajar karena dalam kitab suci ini terdapat ajaran-ajaran yang sangat inspiratif seperti ajaran tentang masyarakat ideal yang sedang dibicarakan ini. Jadi dengan datangnya Al-Quran dulu wong Arab tadi merasa sejajar dengan yang lain yang telah memiliki apa? Kitab suci. Sehingga ketika Al-Quran datang, wah jadi unggul. Ini dipakai oleh Persyarikatan Muhammadiyah, maka sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah harus merasa menjadi umat yang unggul dengan berpedoman kitab suci Al-Quran. Betul nggih Pak Bung nggih? Maaf nggih, saya minum dulu nggih. Berkearifan tinggi. Pinggir iki ya ana sing jenenge nganggo Mas Arif ta ya.
Mas Arif Mahfud ya, Arif ya. Sifat ini dipahami dari ungkapan wal hikmah, dan dia mengajarkan hikmah kepadamu. Al hikmah adalah mendapatkan kebenaran secara tepat dengan ilmu. Dalam prakteknya mereka yang mendapatkan hikmah dapat menjadi orang yang memiliki pikiran jernih, hati bening, kecerdasan tinggi, dan kemampuan mengelola secara bijaksana. Kualitas ini dalam bahasa Indonesia ada dalam pengertian arif. Dengan mendapatkan pengajaran hikmah dari Nabi, umat Islam dapat memiliki kearifan yang sangat berguna untuk di masyarakat yang berkearifan yang mereka hadapi. Kemudian karena kehidupan itu semakin kompleks dan tidak menjalaninya, dan untuk menjalaninya dibutuhkan kearifan yang harus terus ditingkatkan, maka Nabi menganjurkan orang beriman untuk terus menemukan hikmah dimanapun berada, meskipun meskipun ada di mulut anjing dan babi. Artinya hikmah, barang baik itu dimanapun berada harus kita apa? Harus kita cari. Nah, Pak AR dulu pernah pesan pada kita apa? Jangan pernah bosan mencari apa? Kebaikan. Jadi gua apik nu mboten sak bosan. Kudu bismillah. Berwawasan luas. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sifat ini dibagi dari ungkapan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Enggak bareng-bareng. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, dan dia mengajarkan apa-apa yang kamu tidak ketahui dengan mengajarkan apa yang sebelumnya tidak diketahui. Umat Islam bisa memiliki wawasan yang luas secara tersirat. Ungkapan itu berisi perintah kepada mereka untuk terus belajar. Jadi kuncinya sinau, ngaji. Oh, nek ngaji ngeten iki. Pak AR lagi ya, yang mumpung saya ingat pesan-pesan Pak AR dulu. Niki saksine Mas Gandep kali Pak Sulio. Kula riyen asring ndereke Pak AR. Agak banyak. Pesen ngeten niki, Mang tiroke. Ngaji monggo. Adoh we mangkat. Apa meneh cerak? Ora mantap ngaji. Adoh we mangkat. Rakyat hitung tahun pisan ki ngaji ki sing adoh. Rakyat hitung setahun pisan. Ngaji ning Jakarta. Sok ngaji cerak nu ending. Ngaji cerak we ra mangkat wes. Radati. Itu ya. Enggak harus tiap hari. Seminggu sekali ngaji yang agak apa? Agak jauh. Nanti ngaji sing cerak-cerak ini rasanya ending banget. Biasa. Pernah tidur di kampung paling tinggi di Wonosobo? Saya baru kemarin malah. Wah, yus. Iso ngrasake nek padem ki yo. Iso ngrasake ning minggir iki rasane yo kaya ning swarga tenan. Ya panas ya. Ya, kita lanjutkan dikit. Ngaji pripun mau? Atau sekombalangan kita kene iki ya rada singan. Waduh, akhirnya ya rada kaya. Ya. Dengan mengajarkan apa yang sebelumnya tidak diketahui, umat Islam bisa memiliki wawasan yang luas. Secara tersirat ungkapan itu berisi perintah kepada mereka untuk terus apa? Belajar. Perintah ini kemudian menjadi tersurat dalam sebuah hadis yang menganjurkan umat untuk belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Mohon maaf ya, ini ada koreksi. Mohon maaf, ini. Saya harus sampaikan begini. Kenapa hadis ini saya munculkan? Karena Pak Takzim, tahu Takzim? Tahu Takzim? Hormat sama PP Muhammadiyah. Ini memang muncul dari sana. Kubur ilmah, moga 1, 2, 3.
utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Ini muncul di tafsir At-Tanwir yang ditulis oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tak tulis sopanane. Cuma di sana tidak ada Arabnya, tidak jedul. Akhirnya tak jedul gitu. Nah, ketika saya belajar hadis-hadis tentang ilmu, saya harus sampaikan begini. Maka itu yang di dalam kurung itu catatan dari kami belajar dulu. Bunyinya begini. Ada yang berpendapat ini adalah kata-kata apa? Hikmah. Tidak usah dimasalahkan. Boten dirembuk dina niki. Ya. Jadi mereka harus melakukan never ending process of learning sehingga menjadi masyarakat belajar sepanjang hayat, learning society yang memiliki wawasan luas untuk terus memperbaiki kehidupan mereka dari waktu ke waktu dan dari satu taraf ke taraf lebih tinggi. Kalau dalam juz amma ada kata-kata apa? Latar kabuna tobakon an tobakin. Jadi pancen belajar itu tahap demi apa? Religius. Gua dibaca bareng-bareng, setunggal kali tiga. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Pelan-pelan, religius. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah 152. Istilah religius, mohon maaf, dalam tafsir At-Tanwir Persyarikatan Muhammadiyah, sifat ini dipahami dari ungkapan fadkuruni adkurkum. Ya, ingatlah aku, maka aku ingat kepada kamu sekalian. Jadi konsep religius di Persyarikatan Muhammadiyah Persyarikatan Muhammadiyah tentang religius, warga Muhammadiyah bendino kudu kelingan sama Gusti Allah. Dan yakin nek kelingan Gusti Allah, Allah bakal kelingan karo awake dhewe. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Yen ngapunten niki ben rada serem. Ungkapan ini tidak hanya menganjurkan umat Islam untuk berzikir dengan membaca kalimat puji-pujian, tapi menganjurkan mereka untuk bisa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap Allah sehingga bisa menghadirkannya dalam kehidupan yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingin sampun haji, hajah, alhamdulillah. Yang belum, tidak usah khawatir. Cukup hadirkan Allah di rumah kita. Dengan cara bagaimana? Zikir, sholat malam, ngerti ya? Iya, pun. Menghadirkan Allah dalam kehidupan nyata itu dalam sebuah hadis dinyatakan dengan menjadi orang yang paling baik budi pekertinya. 1, 2, 3. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Mohon maaf, saya selingi dikit sekali. Pernah ada orang membahas tentang tafsir, bagus sekali. Pak Kirman ngaji aja. Pandangan irok kayak gula. Kha lam kof, monggo. Kha lam kof. Kata-kata khalaqa terdiri dari kha lam kof. Allah telah menciptakan. Yang menciptakan Khalik. Di dalamnya juga ada huruf kha lam kof. Yang diciptakan makhluk. Di dalamnya juga ada huruf kha lam kof. Caranya berhubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dengan akhlak juga ada huruf kha lam kof. Pun niku kajiannya besok lagi. Dengan demikian mereka menjadi masyarakat religius
dengan keberagamaan estetis, tidak dengan keberagamaan spiritualistik dan formalistik seperti yang dialami Mas Jan. Jadi gini, mohon maaf, menggok sidik. Ada orang berpendapat, saya sebut orangnya, mohon maaf ya. Contohnya, Profesor Kuresia, mohon ditirukan. Ilmu bisa mendukung iman, tetapi ilmu tidak bisa menciptakan iman. Pendapat Profesor Kuresia. Jadi wong pinter kaya apa, nek ra kepengin entuk ridhone Allah, ra dadi wong iman. Saya akan nyanyi. Panjenengan mangke mangcek di kampung. Tanyalah satu persatu, Pak, jenengan agamane napa muslim? Nek subuh niku wektune napa? Esuk. Dhuwur awan. Asar sore. Maghrib peteng. Isya bengi. Apal, cerdas. Neng berapa orang sing cerdas, neng ra nindakake napa? Salat. Kuwi berarti pinter neng ora iman. Ngoten nggih? Maka kita seperti ini tidak boleh hanya ingin mencari ilmu. Sing ngerti tok neng ngeplak istrine iki dosa. Kok ya ono sing ngeplak? Saya tak teruske. Wis ngerti to nek ngapusi bojone iki dosa. Kok ya ana sing napa? Si. Ibu, wis ngerti to nek waniro sing kakung iki dosa. Kula rasa, kula ditimbali kan sing halus. Tolong nirawi kula ngali. Kan Pak. Sip. Pas pokoke. Kuwi wis duwe ilmu tur iman, ya ta? Diridhoi Allah. Wes tenanan iki. Efektif mangga? Sifat ini dipahami dari ungkapan washkuruli mangga. Yang artinya bersyukurlah kepadaku. Jadi gini, konsep di Persyarikatan Muhammadiyah urip iki iso dianggap efektif nek rajin bersyukur kepada Allah. Gitu. Wong sing efektif iki mensyukuri nikmate. Ungkapan ini memerintahkan umat Islam untuk bersyukur. Syukur yang seharusnya mereka lakukan adalah syukur yang dapat meningkatkan anugerah. Ibrahim ayat 7. Monggo dibaca bareng-bareng. Halaman 10. Sudah hampir selesai. 1, 2, 3. Wa il adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Syukur demikian hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan segala anugerah yang dalam bahasa populer sekarang disebut sumber daya secara efektif, memberikan efek atau membuahkan hasil yang jelas. Dengan demikian masyarakat Islam menjadi masyarakat yang efektif dalam memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya jasmani maupun rohani, sumber daya alam maupun sumber daya insani. Ngeten Mbak, awake dhewe niki, awake niki jasmani rohani harus kita berlakukan dalam jadi terakhir efisien. Sifat ini dipahami dari ungkapan wala takfurun, dua dia wala takfurun yang artinya dan janganlah kamu sekalian ingkar kepadaku. Ungkapan ini menyatakan larangan bagi umat Islam melakukan kekufuran. Kekufuran yang dilarang bisa pengingkaran dalam akidah dan pengingkaran anugerah. Akidah tadi ya, pada ini nyembah perapatan, ini pengingkaran akidah. Dinai rezeki orang matur nuwun Gusti Allah, pengingkaran apa? Anugerah. Diberi rezeki tidak terima kasih pada Allah,
Pengingkaran apa? Anugerah. Nyembah perapatan, pengingkaran akidah. Ya, pun pinter. Ketidakmampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Dengan demikian, ungkapan itu menunjukkan supaya masyarakat Islam menjadi masyarakat yang efisien. Maksudnya, di samping dapat menjalankan tugas dengan baik dan tepat, mereka juga dapat melaksanakan segala sesuatu dengan tepat, sesuai rencana, dan tidak membuang-buang waktu. Kesadaran tentang efisien ini sangat kuat dalam Al-Quran, yang diantaranya terbaca dalam surat Al-Asr. Oh, ini biasa. Bareng-bareng, coba tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Dalam tafsir Al-Manar yang disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Syed menyebutkan dalam asbabun nuzulnya surat Al-Asr, yakni kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang bersantai-santai, percakapan sia-sia yang berakhir dengan perselisihan. Maka waktu harus disikapi dengan iman, amal soleh, dan tidak saling dan untuk saling menasihati. Didik banget ya, didik banget. Di tafsirnya Syekh Muhammad Abdul itu begini, Pak. Biyen kuwi ning Mekah kuwi ana wong anggere bar ngasar ki lungguh-lungguhan ngene iki lho, Pak. Santai-santai. Bar lungguh-lungguhan ki jenenge apa? Omong-omongan. Alor ngidul. Bar omong-omongan yo sindir-sindiran. Nyindir-nyindir. Ana sing tersindir akhirnya tersinggung. Bar tersinggung akhirnya cekcok. Bar cekcok musuhan. Itu sering terjadi. Karena sering terjadi seperti itu terus turun surat apa? Al-Asr. Nek wong kok gaweane omong-omongan, sindir-sindiran, jek mungsuhan, niku rugi. Innal insana lafi khusrin, ben ora rugi pun illal ladzina amanu. Terus begini, tak tambah jadi. Maka dulu dianjurkan kalau ada orang bertemu, jangankan banyak orang, 2 orang saja bertemu, harusnya bagaimana? Sebelum berpisah salah satu membaca surat apa? Wal asri. Iya. Jadi jika ada pertemuan, dipisah salah sisi maca surat wal asri. Pikantuk ridhanipun Gusti Allah ngono kuwi. Ora mung bubar-bubar malah ngomong sing ora patek napa. Mohon maaf, al-haqqu pernyataan populer dalam nasihat sahabat Ali bin Abi Thalib yang mungkin monggo al-haqqu kebenaran tanpa pengorganisasian dikalahkan oleh kebatilan yang dilakukan dengan pengorganisasian. Mohon maaf, kenapa saya tulis ada catatan? Ini saya juga ada 2 hal, Pak. Kenapa ini saya masukkan takdim? Takdim niku nderek seratanipun saking pundi? PP Muhammadiyah. Kenapa saya tambahi catatan? Di tafsir lain dikatakan ini dinisbatkan. Ada yang mengatakan yang mengucapkan bukan saja Ali tapi orang lain, tapi dinisbatkan. Ini untuk pemahaman kita saja, untuk pengayaan. Penutup dari uraian di atas jelas bahwa ajaran tentang masyarakat dalam rangkaian Al-Baqarah 142 sampai 152 sangat maju. Sayangnya ajaran ini tidak dikenal oleh umat Islam karena belum ada dalam tradisi yang mereka warisi yang berbentuk kesadaran dan keberagaman mereka. Tradisi ini adalah fikih yang menekankan hukum, kalam yang menekankan teologi, ketuhanan, dan tasawuf yang menekankan spiritualitas. Dengan tradisi itu sudah lama mereka mengalami krisis identitas dan defisit akhlak yang membuat mereka sangat jauh dari identitas Islam rahmatan lil alamin. Untuk mengatasi krisis dan defisit itu, tafsir yang menjelaskan identitas, sistem, dan struktur sosial dan kepribadian masyarakat Islam seperti yang baru saja diuraikan dapat diserap dalam materi tafsir
dan fikih bidang sosial. Dan ajaran itu bisa disosialisasikan dan pada gilirannya dapat diinternalisasikan oleh umat sehingga identitas sistem dan struktur sosial dan kepribadian masyarakat itu menjadi melekat dalam diri mereka. Apabila ini berhasil dilakukan, bisa dipastikan bahwa mereka tidak lagi menjadi India, dengan catatan YouTube kan ngerti tak? India dan mana? Dan Cina. Yang pada masa perang dingin juga tertinggal, relatif berhasil melakukan transformasi menjadi masyarakat industri. Nah, ini harapannya orang-orang Muhammadiyah besok segera tafsirnya mengikuti yang disusun oleh Muhammadiyah menjadi masyarakat yang maju. Sebagaimana dulu yang pernah tertinggal mana? Cina dan India. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, nah kita berjuang bersama-sama di negara kita tercinta Republik Indonesia. Karena sudah menjelang adzan zuhur, kula nderek saenipun pripun, menawi cekap nggih dipun tutup, menawi badhe pun lajengaken tanya jawab nggih nderek. Kita lajengaken. Kalau sudah dianggap cukup siang, kita tutup. Wadah dialog nggih. Mengajarkan Bapak Ibu, pengawasan Bapak Firman. Namun itu pilih untuk yang misalkan tadi dua kejelasan yang langsung dalam, tapi harus kita kenal. Kalau saya minta kasih bayangan dan yang baru Bapak Ibu itu ada. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang terhormat, mendalami maksud jamak dari dan seterusnya. Yeah. Maka karena itu berusahalah kamu ini, ungkapan ini berarti maka karena itu berusahalah kamu sekalian untuk berada di depan dalam semua kebaikan yang disenangi oleh yang disenangi semua orang. Yeah. Saya memaknai belum tentu semua orang itu senang kebaikan. Yeah. Tapi senang keuntungan, senang hal-hal yang bisa menguntungkan diri sendiri. Ini mohon dijelaskan. Kalau posisi kita ini sekarang misalnya di depan di rumah atau di kampung di mana saja, untuk disenangi semua orang itu sepertinya sulit. Itu diberi alat. Okay. Ya nanti kalau kita di tafsir lain nanti maka ada istilah munasabah nih. Munasabah itu bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran itu ulumul itu jamak dari ilmu ya. Ilmu. Jadi nek ulumul Quran itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu tentang apa? Al-Quran. Di dalamnya ada munasabah itu. Nanti di ayat lain ya Al-Baqarah awal ya itu dikatakan Allah tidak akan membebani sesuai dengan kekuatannya, kemampuannya ya. Tapi yang terpenting Pak selalu berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau sudah usaha maksimal, apapun yang terjadi yaitu kehendak Allah yang terbaik. Mungkin sing disenengi biyen sing kae, ngono Pak. Maaf ya. Aja dungkap lho, aja dungkap. Ning nyatane sing gelem kae, ya ta? Maaf ya. Biyen ana wong kakung seneng iki jane ro sing iki. Ning nyatane sing dadi bojone iki. Sebabnya apa, Pak? Allah yang lebih tahu wong iki cocoke ro iki. Ngono, Pak. Iya lho. Iki den dipek liyane. Soale karo iki jane ora pas. Sing ngerti sinten? Allah Subhanahu wa taala. Mula nek wis dadi ngene iki ora usah sok ngomongke sing biyen.
Wong saiki wis dadi bojone nganti diputu kok ya isih ngomong, aku jane biyen sing ora kena ya, ora kena. Enggak boleh ya. Nah, maka dari itu kita usaha. Jadi antara ayat satu dengan ayat yang lain itu apa? Ada namanya munasabah saling. 142 dan 144 munasabah. Jadi ada keterkaitannya. Berjiwa gede itu lantas dijawab dengan berjiwa apa? Berjiwa besar. Fastabiqul khairat itu ada fa, ada macam-macam. Kuncinya kan maka itu jawaban ya, jawaban. Maka hendaklah manusia itu berusaha berada di mana? Di depan. Yang mengatakan jadi usaha itu tambahane tak kalih alif niku lho Pak Yusuf. Jadi mesti ya, tak kalih alif. Niku sing dadi usaha. Usaha berada di depan sabakon itu, di depan. Neng kan khair. Di depan itu apa? Khair. Khairnya itu bukan khair tunggal, tapi khair jamak. Karena khair jamak menjadi khairat, gitu? Nah, artinya kesenangan untuk banyak orang. Jadi awake dhewe iki kudu berusaha berada di depan, berbuat baik. Baiknya itu disenangi banyak orang. Sekalipun usaha. Kalau sudah diusahakan, sudah hasilnya, gitu? Contoh yang real ya. Pada siji, maaf, itu dari siji. Wah, ketua pemuda ranting Sido Mulyoyo seneng. Sido Sendang Agung seneng, Sendang Mulyo seneng, Sendang Arum seneng, telu sing seneng Mas. Monggo enake ning siji. NR rajin ngaji siji sing seneng ketua pemuda telu, Pak. Telu-telune tahajud donga ta? Wah. Ya nang usaha ta? Sing dikabulke karo Gusti Allah entuk widodari enak apa pinten? Siji. Dipaskan gitu. Sing loro kuwi digoleke entuk mayudan, ya ta? Sing siji dientokke saya kan. Ya ta? Karena Allah tahu iki pasik. Itu yang tadi usaha. Hasilnya itu terbaik kemudian aku jane mbiyen iki seneng karo kowe ora entuk. Saiki wis dipek ngomongi ya wis. Aja diomongke meneh, enggak boleh. Ngrasani wae ra entuk apa meneh nganti apa? Ngoten nggih? Wah, pun siang ya. Pun nggih, Pak? Sampun, anten lho mboten? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, kaitannya dengan orang idiot ya, kita itu harus berjiwa besar. Ini bagaimana supaya kita itu tidak idiot? Sebenarnya yang dimaksud dengan sufaha itu ya Pak, sufaha yang apa tunggalnya kan safihun ya. Itu sebenarnya bukan idiot dalam arti kurang akal, tetapi tidak mau menerima satu nilai apa yang diajarkan. Yang kedua, tidak mau menerima perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju kepada Masjidil Haram. Jadi intinya nek pengen berjiwa besar, apapun yang datang dari Allah lewat Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na.